Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Debbie Gracia Elim. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Inovasi Polimer Inclusion Membran Ramah Lingkungan menggunakan asam palmitat sebagai plasticizer alami untuk memisahkan kation logam dari limbah elektronik. Limbah elektronik merupakan salah satu sumber pencemar yang membahayakan lingkungan karena mengandung berbagai jenis ion logam di dalamnya. Menurut Jafar et al. Pada tahun 2023, timbunan limbah elektronik di Indonesia mencapai 1,6 juta ton pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mencapai 1,9 juta ton, serta terus meningkat hingga tahun 2023. Limbah tersebut termasuk dalam kategori B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun karena berdampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Tetapi, limbah elektronik dapat didaur ulang karena masih mengandung logam yang bernilai ekonomi seperti emas, perak, dan juga tembaga. Salah satu metode pemisahan yang sering digunakan untuk pemisahan kation logam adalah ekstraksi pelarut. Kelebihan dari metode ini yaitu proses pembuatannya mudah dan cepat, akan tetapi metode ini juga memiliki kekurangan, di mana menggunakan pelarut yang bersifat toksik, mudah terbakar, mudah menguap, memiliki harga yang relatif mahal, dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif metode pemisahan yang tidak hanya ramah lingkungan, ekonomis, dan aman bagi manusia serta lingkungan, tetapi juga mudah untuk diimplementasikan. Salah satu alternatif pemisahan kation logam terbaru dan mendapat perhatian akhir-akhir ini yaitu pemisahan berbasis membran. Karena memiliki kriteria yang ramah lingkungan, dapat digunakan secara berulang, ekonomis, dan diproduksi dengan cara yang mudah. Polymer Inclusion Membrane atau PIM merupakan salah satu teknologi membran seri generasi terbaru yang cara kerjanya hampir sama dengan proses ekstraksi pelarut, namun memiliki kelebihan yang dapat menutupi kekurangan dari ekstraksi pelarut. PIM dapat diproduksi dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan teknik solvent casting, di mana PIM dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, kemudian dicetak dalam wadah seperti Petri dish, dan dilakukan penguapan pelarut dengan waktu yang singkat, yaitu 48 jam, hingga menghasilkan PIM. Adapun cara kerja dari PIM dapat dilihat pada slide, di mana PIM dimasukkan dalam larutan yang berisi kation logam yang hendak diekstraksi, dan secara selektif, PIM akan mengekstrak kation logam dari dalam larutan. PIM diproduksi dari dua komponen utama, yaitu polimer pendukung dan fase cair berupa ekstraktan dan plasticizer. Polimer pendukung yang umum digunakan adalah polyvinyl klorida atau PVC, yang juga digunakan dalam penelitian ini karena PVC berperan dalam menahan fase cair dan mampu memberikan sifat mekanis pada membran. Komponen penyusun PIM yang kedua adalah ekstraktan. Pada penelitian ini digunakan DIPA yang berperan sebagai penukar ion dari fase umpan ke fase penerima. Dan dalam pembuatan PIM juga diperlukan penambahan plasticizer yang berperan penting dalam menurunkan sifat kekakuan dari polimer pendukung sehingga PIM menjadi lebih fleksibel dan potensi untuk ekstraksi semakin besar. Hingga saat ini, plasticizer yang sering digunakan adalah plasticizer sintetik. Namun, penggunaannya tidak sejalan dengan konsep chemistry karena bersifat toksik dan tentunya memiliki harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan plasticizer alami yang tentunya berasal dari bahan alam, yaitu asam palmitat. Dan asam palmitat ini dapat ditemukan pada minyak biji buah mengkudu yang keberadaannya melimpah di alam, sehingga dilakukan penelitian dengan judul Inovasi Polimer Inclusion Membran Ramah Lingkungan menggunakan asam palmitat sebagai plasticizer alami untuk memisahkan kation logam dari limbah elektronik. Adapun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dapat kita baca pada slide. Yang berikut adalah metode penelitian dimulai dari waktu dan tempat. Waktu penelitian dilakukan dari Mei sampai Agustus tahun 2024 dan dilakukan di Laboratorium Riset Terpadu Undana, di Lab Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada, dan Lab Terpadu Undip. Untuk alat dan bahan dapat dibaca pada slide. Adapun tahapan penelitian dimulai dari preparasi dan optimasi komposisi PIM, pengukuran water contact angle, tensile strength, percent alienation, dan water uptake, karakterisasi PIM dengan SEM dan FTIR, dan yang terakhir adalah ekstraksi ZN2 menggunakan PIM. Yang berikut adalah preparasi dan optimasi komposisi PIM, dilakukan proses pembuatan PIM tanpa plasticizer menggunakan 100% PVC dengan massa total PIM adalah 320 mg, lalu 60% PVC dan 40% DIPA, lalu 55% PVC, 5% asam palmitat dan 40% DIPA, selanjutnya 50% PVC, 10% asam palmitat dan 40% DIPA, lalu 45% PVC, 15% asam palmitat dan 40% DIPA, lalu 40% PVC, 20% asam palmitat dan 40% DIPA, di mana optimasi komposisi PIM ini bertujuan untuk memperoleh PIM yang sesuai dengan kriteria ideal, yaitu tipis, transparan, fleksibel, dan tidak berminyak.
Selanjutnya adalah pengukuran water contact angle, tension stress, pressure elongation, dan water uptake, di mana water contact angle ini bertujuan untuk mengetahui sifat hidrofobisitas dan hidrofilisitas dari PIM, di mana diteteskan kurang lebih 5 mikroliter air pada permukaan membran, kemudian pengambilan gambar dengan smart mode yang dipasang dengan microlens, kemudian diukur sudut kontak air menggunakan software ImageG. Untuk pengukuran tension stress dan pressure elongation bertujuan untuk menghitung kuat tarik dan fleksibilitas dari membran, di mana pengukuran tension stress dan pressure elongation ini dilakukan di lab terpadu Undip. Yang berikut adalah pengukuran water uptake yang bertujuan untuk mengukur tingkat penyerapan air pada PIM, dimulai dari ditimbang berat awal PIM, lalu dipotong melingkar pada bagian tengah dengan diameter 80 mm, lalu membran direndam dalam air dan didiamkan selama 24 jam. Lalu membran dikeringkan dengan tisu dan ditimbang kembali, lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat dan dilakukan perhitungan persen serapan air seperti rumus yang tertera pada slide. Selanjutnya dilakukan karakterisasi PIM menggunakan SEM dan FTIR. Karakterisasi PIM menggunakan SEM bertujuan untuk mengetahui morfologi permukaan dan porositas dari membran, lalu untuk mengetahui penampang bintang PIM dengan perbesaran 1000 kali. Lalu dilakukan karakterisasi menggunakan FTIR yang bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi komponen PIM dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya interaksi kimia antar komponen penyusun PIM. Dan yang terakhir adalah ekstraksi ZN2 menggunakan PIM yang dilakukan dengan mencelupkan membran berdiameter 45 mm ke dalam 100 ml larutan dan mengandung 22 mg per liter ZN2 yang dibuat dari ZnCl2. Lalu pH larutan dibuat menjadi 3 dengan penambahan larutan HCl 1 molar. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan orbital shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 6 jam. Pada interval waktu yang telah ditentukan, sebanyak 0,1 ml larutan diambil menggunakan mikropipet dan digantikan dengan 0,1 ml deionized water untuk penentuan konsentrasi ZN2 dalam larutan pada waktu tersebut. Konsentrasi ZN2 dalam sampel yang telah dikumpulkan selanjutnya diukur menggunakan AS. Demikian presentasi proposal penelitian dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.